Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magfira dari kelas 98 Pilihan Demokrasi dan HAM, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Negeri Makassar. Ya, di video kali ini saya akan membahas mengenai perbandingan penyelenggaraan demokrasi antar negara di tengah pandemi COVID-19 dan memuat unsur 5W tambah 1H. Terlebih dahulu kita mengetahui apa itu demokrasi. Ya, menurut Hans Kelsen, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil rakyat yang terpilih, di mana rakyat telah memilih bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan negara. Dalam pemerintah yang demokratis, orang memiliki hak-hak dasar tertentu dan tidak dapat diambil oleh pemerintah. Di dunia ini terdapat macam-macam demokrasi, berbeda pada tiap negara masing-masing mengacu pada jenis pemerintahan atau struktur sosial yang memungkinkan orang untuk berpartisipasi secara setara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Suatu negara mungkin dapat menerapkan macam-macam demokrasi di negaranya, menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan negara tersebut. Tetapi dilihat kondisi dunia saat ini, dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir, segenap komponen bangsa mulai resah, tercekat rasa takut lantaran mulai merebaknya wabah corona. Ya, selanjutnya yaitu memuat unsur 5W tambah 1H. Yang pertama yaitu apa tantangan demokrasi yang dihadapi negara Indonesia terkait adanya pandemi COVID-19. Ada 6 tantangan demokrasi di Indonesia terkait dengan pandemi COVID-19. 6 tantangan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 3 ujian dan 3 bahaya dalam demokrasi. Ujian yang pertama, ujian bagi eksistensi dan komitmen terhadap prinsip-prinsip negara kesatuan. Yang kedua, ujian bagi kapabilitas dan kualitas kepemimpinan pusat dan daerah. Yang ketiga, ujian kohensi sosial dengan adanya wabah COVID-19 di Indonesia. Ujian kesatuan dan persatuan masyarakat tetap harus hidup rukun dan damai, serta mengikuti arahan dari pemerintah. Ya, kemudian apa bahayanya? Bahaya yang pertama yaitu politisasi COVID-19 untuk pencitraan hanya memanfaatkan situasi agar mendapatkan kekuasaan yang sepenuhnya. Yang kedua, bahaya politisasi kebijakan pembatasan sosial atau social distancing untuk menekankan hak-hak yang menyampaikan aspirasi di ruang publik karena larangan berkumpul. Yang ketiga, bahaya politisasi program bantuan sosial COVID-19, penyalahgunaan anggaran negara khususnya dana bantuan sosial. Ya, yang kedua, kapan suatu negara ditandai berhasil dalam menghadapi pandemi COVID-19? Ya, negara-negara yang berhasil menghadapi pandemi ditandai yang pertama oleh adanya kepemimpinan politik yang responsif. Makin cepat wabah ditanggapi serius, maka makin baik pengendaliannya. Kedua, otoritas medis disertai dengan kebijakan kesehatan publik yang terpercaya sangat penting dalam menahan pandemi. Yang ketiga, adanya kesadaran dan partisipasi publik yang saling kuat dan saling percaya yang tumbuh antar warga dan pemerintah akan mendorong rasionalitas dan kepatuhan sukarela untuk isolasi diri dan membatasi jarak fisik. Ya, yang ketiga, di mana kesalahan Indonesia dalam menghadapi pandemi 19. Indonesia menghadapi pandemi dengan respon awal yang buruk. Indonesia meremehkan bahaya corona. Respon yang salah berakibat pada lemahnya otoritas medis yang tampak dari kurangnya koordinasi dan tata kelola antar lembaga. Adanya egoisme sebagai tampak politikus memesan alat tes virus dan keperluan dirinya sendiri, sehingga masyarakat Indonesia kebingungan tidak tahu harus berbuat apa dan harus mempercayai siapa. Yang keempat, siapa saja negara demokrasi terbesar tetapi kebobolan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Negara tersebut adalah negara Amerika dan Inggris. Buruknya respon
Presiden Amerika merupakan penyebab utama meluasnya pandemik di Amerika, terlambat dan meremehkan resiko serangan virus. Sedangkan di Inggris, Perdana Menteri yang mengandalkan retorik populis mengambil kebijakan ugal-ugalan menerapkan herd immunity yang belum teruji secara alamiah. Ia beralasan pembatasan sosial hanya akan menghasilkan sosial yang melelahkan. Kebijakan membiarkan masyarakat terpapar sampai muncul kekebalan tubuh secara alamiah, tetapi meledaknya penularan di Inggris. Kelima, mengapa negara Taiwan, Korea Selatan, dan Jerman dapat berhasil membendung pandemi COVID-19? Negara-negara tersebut membuktikan bahwa prinsip-prinsip dan perangkat demokrasi seperti transparansi, partisipasi, dan kesadaran orang banyak mampu menyelesaikan krisis dan menaklukkan penyebaran virus. Menteri Luar Negeri Korea Selatan secara tegas mengatakan bahwa prinsip-prinsip demokrasi yang telah menolong mereka menghadapi wabah COVID-19. Adapun prinsip-prinsip demokrasi yaitu kedaulatan rakyat, kekuasaan yang mayoritas, hak-hak masyarakat, dan nilai-nilai toleransi, pragmatis, kerjasama, dan mufakat. 6. Bagaimana perbandingan penyelenggaraan demokrasi antar negara? Ya, perbandingan penyelenggaraan demokrasi ada yang mengalami keberhasilan dan kegagalan. Keberhasilan dapat kita lihat di negara Taiwan, Korea Selatan, dan Jerman. Walaupun di tengah wabah COVID-19, negara tersebut tidak menghilangkan demokrasi, melainkan demokrasilah yang membuat negara mereka mampu mengatasi virus tersebut. Sedangkan kegagalan dapat dilihat dari negara Amerika, Italia, dan Inggris. Dapat diperhatikan pada tabel berikut. Pada tabel tersebut dapat dilihat negara Amerika, Italia, dan Jerman pada respon pemimpin dan partisipasi masyarakat sangat buruk dan lemah. Padahal negara mereka menganut sistem demokrasi tetapi tidak menggunakan dengan baik. Adapun solusi yang ditawarkan yaitu di tengah wabah COVID-19, penyelenggaraan demokrasi harus berjalan dengan baik walaupun tidak semaksimal mungkin. Bisa menggunakan prinsip-prinsip demokrasi, salah satunya nilai-nilai toleransi, kerjasama, dan mufakat. Pemimpin harus bergerak cepat dalam mengatasi masalah tersebut. Adapun rekomendasi yang ditawarkan yaitu sebaiknya pihak penyelenggara negara menunda sejumlah agenda pengambilan keputusan yang sangat penting yang melibatkan aspirasi publik agar tidak terjadi kesalahpahaman atau pengambilan keputusan secara sepihak. Itulah tadi materi mengenai perbandingan penyelenggaraan demokrasi antar negara di tengah pandemi COVID-19. Semoga apa yang saya bahas pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.